Rasulullah. Maka isinya Ummu Sulaim mengatakan, betul ada pada suami. Maka tiba-tiba Ummu Sulaim ini mengeluarkan bulatan-bulatan dari tepung. Bulatan-bulatan dari tepung. Jadi bulatan-bulatan tepung syair. Kemudian Ummu Sulaim langsung mengeluarkan kerudungnya, mengambil kerudungnya, kemudian tepung syair tadi atau roti, bulatan tepung untuk roti tadi, akhirnya terus ditutup, dilipat dengan kain tadi. Nah, ini kain kerudungnya. Kemudian dimasukkanlah di roti yang sudah dilipat tadi dengan kerudung, kemudian dimasukkan di bawah tumpuan baju saya, bajunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kemudian ibunya Ummu Sulaim mengutus saya supaya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun Anas bergegas menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku jumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat, yakni orang-orang di situ. Maka aku pun berdiri di hadapan mereka, Rasul, di dalam majlisnya Rasulullah dan para sahabat. Maka Rasulullah SAW bersana, apakah kamu diutus oleh Abu Talhah, oleh ayahmu, ayah tirimu? Maka aku pun menjawab, betul. Apakah kamu diutus karena makanan? Maka aku pun berkata, betul. Jadi Nabi itu tahu Pak Yani, orang yang datang ini maksudnya apa. Padahal dia tidak mengutarakan, maka Nabi itu diberi oleh Allah basirah untuk melihat apa yang dimaui oleh orang yang datang kepada beliau. Itu begitu. Biasa, karena Nabi itu semua yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi tidak ada yang keluar dari hawa nafsu, tetapi wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau diberi basirah seperti itu. Apakah orang-orang sekarang ada? Orang sekarang bukan wahyu, tetapi orang sekarang itu diberi firasat oleh Allah. Orang mukmin itu diberi firasat. Ittaqu firasatal mukmin. Hati-hatilah kamu dengan firasatnya orang beriman, karena itu adalah bagian dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita orang-orang beriman, kalau dekat dengan Allah, akan diberi oleh Allah firasat. Sudah. Jadi apakah kamu diutus Abu Talhah karena makanan? Maka aku pun menjawab, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang yang ada di majlis itu, kumu, berdirilah kalian. Padahal tadi sebetulnya maksudnya Anas bin Malik tadi, makanan ini sebenarnya khusus untuk Rasulullah saja, karena jumlahnya sangat sedikit. Tetapi Rasulullah ternyata langsung mengajak orang-orang yang ada di hadapan Nabi untuk berdiri untuk memenuhi panggilan atau undangan Abu Talhah radhiyallahu anhu. Fangtolaku, maka orang-orang pun berangkat menuju rumah Abu Talhah.
Wang tolaktu baina aidihim, dan aku pun berangkat duluan. Begitu yang berdiri banyak, langsung Anas bin Malik berangkat duluan, lari. Hatta jitu Abu Talha, sehingga aku datang duluan dan berjumpa dengan Abu Talha. Maka aku ceritakan kepada Abu Talha. Maka Abu Talha langsung berkata kepada istrinya, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, telah datang Rasulullah SAW dengan orang-orang yang banyak, padahal kita tidak punya makanan yang cukup untuk mereka. Maka Ummu Sulaim menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah ini, jadi istrinya Ummu Sulaim itu luar biasa keyakinannya kepada Allah. Nah, Kanjeng Nabi ku pun dawuh wis ngersane mesti Gusti Allah lan Rasule luwih paham. Maka Abu Talha radhiyallahu anhu bergegas menyusul Rasulullah SAW sehingga jumpa kepada Rasulullah SAW. Maka berjumpalah Abu Talha dengan Rasulullah SAW. Kemudian masuklah Abu Talha atau sowan kepada Rasulullah. Jadi maka Rasulullah masuk dengan para sahabat itu. Fadakhola, maaf, yang pertama masuk rumahnya Abu Talha, tadi ketemu sama Rasulullah, kemudian diajak masuk ke dalam rumah. Maka keduanya Rasulullah dengan Abu Talha masuk ke rumahnya Abu Talha. Sahabat-sahabat yang banyak tadi nunggu di luar rumah. Kemudian Rasulullah bersabda, halumi ma indaki ya Ummu Sulaim, tolong bawa ke sini apa yang ada di sisimu wahai Ummu Sulaim. Maka Ummu Sulaim membawa roti yang sudah dibakar tadi, dibawa kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk meletakkan roti tadi di satu tempat. Kemudian oleh Ummu Sulaim roti tadi dikeceri minyak samin. Jadi diciprati minyak samin. Jadi kalau orang-orang Arab biasa makanannya seperti ini, roti dari tepung, kemudian lauknya itu adalah minyak samin. Minyak samin itu minyak dari onta. Lawe ini kutok roti karo minyak. Semua qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Kemudian ayyaqula, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam makanan yang telah dihidangkan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditungani kalau Kanjeng Nabi, apa yang dibaca tidak dijelaskan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Talha, izinkan masuk sahabat yang di luar itu 10 orang. Maka dimasukkanlah 10 orang tadi ke dalam rumah. Maka 10 orang tadi semuanya makan dengan kenyang. Setelah kenyang, keluarlah 10 orang tadi. Kemudian Nabi SAW memerintahkan yang kedua, masuk lagi 10 yang kedua. 10 yang kedua makan sampai kenyang. Akhirnya keluar. Kemudian Nabi katakan lagi, izinkan masuk 10 orang lagi. Akhirnya 10 orang makan semua, kemudian kenyang. Maka sampai akhirnya seluruh sahabat yang ada di luar tadi semuanya makan dalam keadaan kenyang.
Berapa jumlah wal qaumu sab'una rajulan aw thamanun? Yang di luar tadi sahabat-sahabat tadi jumlahnya 80 orang atau sebagian lewat 70 orang. Jadi antara 70 sampai 80 orang. Makanan untuk satu orang cukup untuk 80 orang. Dengan izin Allah, karena diberi doa oleh Kanjeng Nabi dengan doa barokah. Ini sama seperti yang penjelasan yang lalu. Keberkahan ini datang karena ada orang yang memiliki sifat isar, mengorbankan dirinya sendiri padahal dia sendiri dalam keadaan butuh, gak duwe makanan hanya cukup sebetulnya untuk satu orang saja, itu pun untuk keperluan pribadinya, dikorbankan untuk khidmat kepada Rasulullah. Maka oleh Rasul didoakan keberkahan, maka ternyata makanan yang hanya cukup satu orang itu bisa mencukupi 80 orang. Di dalam riwayat yang lain, Pak, ini 80 orang ini masih sisa. Ini sebelumnya ada penjelasan hadis yang berikutnya. Jadi 80 orang ini masih sisa. Yang terakhir dahar justru Rasulullah SAW. Sama seperti kemarin, Pak. Kanjeng Nabi itu pemimpin sejati. Nih, rakyatnya disuruh makan enak dulu. Yang mimpin makan enake paling mburi. Nak jadi pemimpin ngoten, Pak. Nah, ojo mangan enak dhisik rakyate. Niku Kanjeng Nabi memberi contoh seperti itu, Pak, kalau memimpin itu. Jadi anak buahnya, rakyatnya ini santri-santrinya kalau saya katakan. Karena seramai 80-70 orang duduk di masjid itu, kemungkinan besar mereka adalah kemarin yang saya ceritakan Ashabus Suffah. Jadi santri-santrinya Nabi. Santrinya makan kenyang dulu, baru Pak Kiainya yang terakhir. Masya Allah, karek sisone, ini luar biasa. Kemudian hadirin rahmati Allah SWT, setelah habis semua sahabat tadi, kemudian terakhir Rasulullah dan keluarga, yakni Anas bin Malik dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhum dahar. Ternyata setelah dimakan tidak habis juga, Pak. Tidak habis juga. Akhirnya oleh Nabi diperintahkan untuk memberikan kepada tetangganya. Begitu, Pak. Kalau kita di rumah ada makanan tidak habis, kalau Nabi nggak nyimpen, Pak, makanan, nggak dilebokno kulkas, Pak. Soalnya romono kulkas mien, langsung dibagikan kepada tetangganya. Monggo, Pak, niki kita praktekaken. Nah, ini mangan sisa niku diwehne tanggo teparuh di sekitar kita. Jadi Nabi bersabda, kita ini kalau mau buat amalan seperti itu, jadi biasakan afsus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Wa at'imu ta'am, dan berilah makanan. Kemudian wasilul arham, sambunglah tali silaturahmi. Wa qumu indan nasi finyam, dan berdirilah dikala manusia pada tidur untuk sholat tahajud. Kalau kamu melakukan 4 perkara ini, tadkhulul jannata darussalam, kamu akan masuk surga dengan selamat. Negeri keselamatan, kamu akan masuk surga. Ya, ini surga itu adalah negeri keselamatan. Nah, ini sudah, ini cerita dengan terkait dari hadis ini. Kemudian kita lihat bahwa profil keluarganya ini, keluarga Anas, keluarganya Abu Thalhah, Ummu Sulaim. Ini keluarga yang bisa menjadi contoh, Pak. Manusia biasa, tapi keluarga inilah keluarga ideal. Nah, kita bangun keluarga, contohlah keluarganya Abu Thalhah.
Ini Masya Allah Pak, ini saat keluarga ini semuanya cintanya nomor satu itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahasa kita ini saat keluarga itu cinta mati Pak, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Abu Thalha, Ummu Sulaim, Anas bin Malik. Jadi Ummu Sulaim ini di dalam riwayatnya dulu beliau itu langsung pertama kali minta cerai kepada suaminya. Kenapa? Suaminya kafir. Ummu Sulaim masuk Islam, begitu masuk Islam minta cerai. Akhirnya marah-marah kan, sudah dia nggak mau dikumpuli. Akhirnya singkat cerita ya pisahlah Ummu Sulaim dengan Anas bin Malik. Jadi Malik ini akhirnya setelah pasca cerainya itu dia pergi untuk tujuan bisnis, akhirnya dia terbunuh, meninggal. Nah ini janda sendiri ngopeni anaknya, padahal pada waktu ditinggal itu posisinya masih bayi Anas. Akhirnya Anas bin Malik ini Pak sekitar umur 8 tahun itu ngengerne di rumahnya Rasulullah SAW. Akhirnya Anas ini anak angkat oleh Rasulullah SAW. Anas juga begitu sifatnya, luar biasa Pak, melayani 24 jam Pak, siap melayani Nabi dan keluarganya. Bukan hanya Nabi dan keluarganya, dikongkon apa mawon manut Anas bin Malik. 11 tahun, di dalam riwayat 13 tahun bersama Nabi. Nabi itu tidak pernah bertanya mengapa. Kalau ada kesalahan mesti dia Anasnya dilindungi. Sudah, namanya anak, biarkan saja. Jadi Anas bin Malik itu tidak pernah dimarahi oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau sudah bantu di rumahnya Nabi sekian belas tahun. Tidak pernah ada pertanyaan mengapa. Ini Nabi memberi contoh pada kita. Kalau ada orang-orang yang membantu kita di rumah kita, maka jangan sekali-kali kita membentak, marahi, walaupun salah, jangan dimarahi, dinasihati yang baik. Nah, demikian juga Pak, kepada siapa saja ya, orang-orang yang lemah seperti itu sikapnya Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Jadi cintanya kepada Nabi luar biasa. Yang Ummu Sulaim juga begitu. Ummu Sulaim itu Masya Allah Pak, dikisahkan pada waktu perang Uhud kan banyak orang terkorban. Dan itu Pak, orang pada lari semua pada waktu perang Uhud. Orang pada lari, sahabat terpukul mundur, maka yang berada di garda terdepan membela Nabi SAW, siap menjadi tameng hidup. Siapa? Abu Thalha, salah satunya, termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan yang berikutnya yang siap menjadi tameng hidup Rasulullah itu adalah Abu Thalha, ayah tirinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah itulah sak keluarga itu pejuang-pejuang sejati, luar biasa. Nah Ummu Sulaim seperti itu juga Pak. Begitu selesai, jadi Ummu Sulaim ini juga ikut Pak dalam peperangan itu, pada perang Uhud ini ikut serta. Jadi beliau siap jadi merawat orang-orang yang terluka di dalam peperangan. Bahkan Ummu Sulaim itu pemberani, dia pun membawa senjata. Kalau ada orang kafir mendekat, maka langsung dilawan oleh Ummu Sulaim. Rupanya bukan perempuan yang lemah Pak, tapi perempuan yang tegar. Itulah Ummu Sulaim. Singkat cerita Pak, begitu peperangan selesai, maka
dia nggak peduli dengan suaminya, Pak. Dia nggak peduli dengan suaminya. Maka yang ditanya pertama siapa? Bagaimana keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu salah satu wanita, yaitu Ummu Sulaim, itulah yang menanyakan keadaan Rasulullah. Begitu tahu bahwa Rasulullah dalam keadaan sehat, maka beliau dalam keadaan selamat, maka beliau baru senang. Itu kecintaan Ummu Sulaim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan Abu Thalha kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Walhasil dalam kisah yang panjang, Mbak, ini Abu Thalha senantiasa berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau Abu Thalha itu wafatnya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diberi umur panjang oleh Allah. Pada masa tuanya seperti itu, Pak, maka Utsman bin Affan mengirim pasukan untuk berangkat ke Turki. Pada saat itu anaknya itu wis ngendon-ngendoni. Pada saat itu Abu Thalha umurnya sekitar 90 tahun, Pak. Umurnya 90 tahun, mau ikut berjuang. Oleh anaknya dikendoni, Pak, mboten usah berangkat jenengan ini wis tuwuk berjuang karo Kanjeng Nabi. Kula mawon anak-anake sing budal, jenengan teng griya mawon. Maka Abu Thalha mengatakan, apakah kamu tidak membaca ayat infiru khifafan wa thiqala? Keluarlah kamu di jalan Allah dalam keadaan ringan maupun berat. Maka dari itu, ringan atau berat, saya harus berangkat. Dipenggak nggak kena. Akhirnya begitu semangatnya luar biasa, akhirnya dia pun diizinkan oleh Utsman bin Affan untuk berangkat bersama dengan pasukan muslim. Akhirnya beliau sampai naik kapal. Begitu naik kapal, ternyata belum sampai tujuan beliau meninggal dunia. Maka jenazahnya, Pak, di dalam kapal itu karena belum dikebumikan, kurang lebih selama 6 hari, Pak. 6 hari. Dan pada waktu itu misi untuk ke Turki. Akhirnya selama 6 hari jenazah itu belum diapa-apakan, Pak. Ya hanya dimandikan begitu aja dengan air secukupnya di situ. Dan itu selama 6 hari jasadnya itu harum seperti orang yang tidur, jadi tidak berubah sama sekali. Akhirnya dikebumikanlah Abu Thalha itu di Turki sana. Itu kisah pejuang sejati Abu Thalha radhiyallahu anhu. Istrinya juga begitu, Pak, Ummu Sulaim, luar biasa. Ummu Sulaim ini luar biasa. Itu kisah yang diceritakan masyhur ketika Abu Thalha ke masjid, pulang, salah satu anaknya itu meninggal dunia. Oleh istrinya kan langsung dimandikan sendiri anaknya yang masih kecil, kemudian dibaringkan. Begitu Abu Thalha pulang, langsung bukan dikasih tahu anaknya telah meninggal dunia. Itu anak buah hati langsung. Kalau Anas itu anak tiri, itu anak kandung Abu Thalha. Dalam keadaan seperti itu, Ummu Sulaim tambah berhias, Pak. Begitu berhias, suaminya datang disambut dengan gembira, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, padahal anaknya meninggal. Bahkan akhirnya suaminya diservis, Pak, diservis dulu. Begitu diservis seneng, baru dikasih tahu dengan bahasa yang luar biasa halus, wahai suamiku, kalau kita dititipi barang itu diambil pemiliknya, boleh enggak? Oh ya boleh, kita enggak memiliki apa-apa. Anak yang telah dititipkan oleh Allah pada kita sekarang sudah diambil oleh Allah. Wah, langsung, Pak, kaget. Itu adalah Ummu Sulaim.
luar biasa, wanita dengan ketegaran hati yang luar biasa karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Itu pun sebetulnya anak yang meninggal itu, Pak, itu di dalam riwayat adalah anaknya lucu, Pak, dan senang anaknya itu sama Rasulullah pun senang. Jadi Rasulullah pun sering dikudang itu anaknya Ummu Salamah yang meninggal yang masih kecil itu. Suatu ketika si kecil yang meninggal itu bukan mainan ya, melihara burung, Pak. Melihara burung. Kemudian suatu ketika burungnya mati. Maka dihibur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan bersedih gitu. Maka Nabi bagaimana peduli kepada anak yang masih kecil ya, balita, anaknya Ummu Salamah tadi. Dihibur dia supaya jangan bersedih walaupun burungnya meninggal dunia. Burungnya mati. Nah, anak yang lucu inilah yang meninggal. Anak yang seperti itu lucunya, ibunya demikian tegarnya. Ketika ditinggal mati, bahkan suaminya sampai dihibur seperti itu baru dikasih tahu. Maka begitu selesai dikasih tahu begitu, sudah besoknya lapor kepada Rasulullah, diceritakan apa yang terjadi di rumahnya, dan Nabi SAW mendoakan mudah-mudahan Allah memberkahi hubungan kamu semalam. Akhirnya lahirlah anak namanya Abdullah. Ternyata dari hubungan malam itu dibarokahi, akhirnya lahirlah anak namanya Abdullah. Lah, Abdullah ini akhirnya punya anak 10-10-10-nya semuanya hafal Quran, semuanya ini menjadi ulama-ulama yang luar biasa disegani. Itulah berkah dari kecintaan seorang ibu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketabahan seorang ibu, ridhonya seorang ibu kepada Allah ketika buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dulu pernah kita bicarakan, kalau seorang ibu dia ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah, walaupun itu pahit berupa musibah, maka Allah SWT akan membangunkan satu istana di surga. Disebutnya dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Karena apa? Dalam keadaan senang maupun susah senantiasa memuji kepada Allah. Diberi ujian oleh Allah yang demikian berat pun tetap memuji kepada Allah. Maka itulah Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, keluarga ideal, suami, istri, anak, semuanya cinta mati nomor satunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita ingin hidup kita barokah, hidup kita mulia di dunia, mulia nanti di akhirat, maka jadikanlah Allah dan Rasulullah lebih kita cintai di atas segala-galanya. Maka kalau kita seperti itu, pasti kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian teladan yang kita bisa ambil dari Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Demikian juga teladan bagaimana keluarga para sahabat radhiyallahu anhum terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini luar biasa. Sahabat Anas ini sama diberi barokah oleh Allah, Pak. Umurnya panjang. Wakila putranya Anas bin Malik ini sampai 100 putranya, diberi umur panjang, diberi istri banyak ya, diberi istri banyak. Jadi putranya sampai kurang lebih 100. Kalau putra istrinya 4, Pak, berarti A setiap istrinya 25 kira-kira A 25. Masya Allah, ini luar biasa ya.
Yaitu termasuk Anas bin Malik itu luar biasa, diberi oleh Allah rizki yang banyak, termasuk keluarga yang banyak, umur yang panjang. Suaminya juga begitu, ayahnya tadi umurnya panjang 90 tahun, tapi tetap dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah luar biasa. Dan ini juga putra-putranya Anas bin Malik itu jadi orang-orang yang soleh. Makanya saya sampaikan, kalau ingin punya keluarga yang hebat, contohlah keluarganya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nomor 1, cinta mati kepada Rasulullah SAW, siap menjadi tameng hidup untuk Rasulullah SAW. Tingkat kecintaannya sampai seperti itu. Suami, istri, anak, ya ngono kabeh. Kemudian yang kedua, keluarga ini memiliki sifat ihsan, siap untuk kurban apa saja yang dimiliki, walaupun dia sendiri dalam keadaan butuh. Ini luar biasa. Jadi kalau kita bisa membimbing keluarga macam gini, Pak, pasti barokah yang seperti dimiliki oleh keluarganya Abu Thalhah itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita sekalian. Ummu Sulaim itu, Pak, saking cintanya kepada Nabi itu, Pak, kalau ada Nabi itu datang ke rumah gitu, jadi Kanjeng Nabi duduk begitu, kok tempat duduknya itu hamparannya itu bau keringatnya Nabi, bau keringatnya Nabi itu harum. Oleh Ummu Sulaim disimpan, Pak. Ummu Sulaim begitu lihat Nabi minum iki, maka kalau nggak habis, maka langsung dihabiskan oleh Ummu Sulaim dan keluarganya. Dan tidak tanggung-tanggung, Pak, diperhatikan Nabi itu kalau minum tadi sisi mana yang kena bibirnya Rasulullah. Saking cintanya begitu. Maka dari sisi itulah seluruh keluarganya itu minum. Jadi tidak ambil sisi yang lain. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Pak, ada wadah dari tanah itu dibuat minum Rasulullah. Begitu sudah nggak habis, diminum keluarganya lewat tempat bibir yang sama yang digunakan oleh Kanjeng Nabi. Bahkan begitu setelah habis, Pak, ini cangkirnya itu dipecah, Pak. Dan tempat bekas untuk minumnya Nabi tadi yang dipegang Nabi, yang dia ini diambil dan itu disimpan oleh Ummu Sulaim. Demi apa? Itu tabarukan, tafa'ulan, ya, mengambil barokah karena kecintaan kepada Rasulullah SAW. Bukti cintanya sampai seperti itu. Maka saya katakan cinta mati kalau saya katakan kepada Rasulullah SAW. Maka dari itu, Bapak yang dirahmati Allah, kita jangan cuma mengikuti Rasulullah tanpa cinta. Ini nasihat para alim ulama, Pak. Dua hal yang harus kita lakukan terhadap Rasulullah: satu, cinta; yang kedua, taat. Jangan cuma taat tok, nggak ada cinta, bahaya. Karena orang munafik itu taat sama Rasulullah. Orang munafik itu sholat juga di saf terdepan kok, tetapi hatinya tidak ada cinta, bahkan hatinya benci kepada Rasulullah SAW. Kalau seperti ini bahaya, Pak. Orang munafik fit darkil asfali minan nar, dia akan menjadi intipnya neraka. Demikian juga cinta tok, orang gelem taat, ini cintanya palsu. Ngomong aku mencintaimu, waduh, luar biasa, tapi gak gelem nurut tuh. Sampean ngomong, dik, baru bojone sampean, I love you gitu, aku cinta padamu. Bengi-bengi wayahe nyidam dikongkon tuku ning jenenge buah ning gone pasar Keputran gak budal. Iki cintanya cinta palsu. Prek ini ngomong toh. Maka dari itu kita kepada Kanjeng Nabi begitu, Pak. Jangan ngomong bengak-bengok cinta, Pak. Kita seringkali kan memuji-muji Rasulullah, aku cinta Rasul, cinta Rasul. Bahkan dibuat lagu, cinta Rasul.
tapi perintahnya Rasul tidak pernah dijalankan. Niki bahaya orang gitu. Enten Pak Lurah nih gitu. Lurah sing di Surabaya niki diwe surat perintah kok wali kota, surat perintah. Wah, begitu oleh surat itu Pak, saka cintanya karo wali kota Pak, suratnya niku disimpen Pak. Enggak ada disimpen Pak, diwe lengo wangi. Wah, iki surat ke wali kota, disimpen diwe lengo wangi, didekek ning gone lipetane baju ning dilebokne jero lemari disimpen. Meneh-meneh wali kotane teko, Pak Lurah, sudah nerima surat saya? Oh sudah Bu, demi cinta saya kepada Ibu wali kota, surat Ibu sudah saya masukkan dalam lemari, tak kasih minyak wangi. Sudah dibaca? Belum. Mari, apa isinya? Tidak tahu. Nyuwun sewu Pak, jangan kita berbuat kebodohan seperti itu. Makanya dua-duanya cinta dan taat. Tadi dawe Allah, dawe Nabi. Jangan hanya kita ini ngomong saya cinta Rasul, tapi wayahe adzan gak gelem teko ning masjid. Perintah Kanjeng Nabi kalau malam hari bangun malam awake dhewe angker. Bahkan nek omah ditulis tuh lafaz Muhammad, Allah Muhammad ditemplekno ning gone dinding demi cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Templekne ning dinding. Nah, perlu duwe ornamen apa gitu, Allah Muhammad diwe lengo wangi, diwe macem-macem kaligrafi ditemplekno. Sembayang ra tau teko. Ini namanya cinta palsu. Bahkan kita mungkin sering sholawat Pak, wes yang penting sholawat tok pasti mlebu swarga lho. Sholawat tok mboten cekap Bapak. Betul, Allah telah menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikatnya senantiasa membaca salat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bacalah sholawat kepada Nabi dengan sholawat yang sebenar-benarnya sholawat. Sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah lihat. Tapi ojo sholawat tok, sholat kudu dijalanno. Mulane kita sholawatan sing sregep, terus sholate ya sregep, ya jamaah, bengi ya tahajud, zikire dijaga. Akhlaknya Nabi kita bawa, itu baru komplit. Makanya dua hal inilah yang harus ada pada diri kita. Satu, cinta kepada Rasul. Yang kedua, taat kepada Rasulullah SAW. Inilah kunci sukses. Maka Allah sampaikan Nabi bersabda, wa may yutil rasul faqad atau Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang taat pada Allah dan Rasulnya, luar biasa. Wa may yutillaha wa rasulahu faulaika malladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka nanti dia akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Siapa? Para nabi, para sahabat, para syuhada, para solihin. Mereka itulah nanti menjadi teman-teman baik kita di surganya Allah. Kuncinya taat pada Allah dan Rasulnya, pasti nanti kita akan di surga dikumpulkan dengan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, yakni kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang mencintai Rasul dan mentaati Rasulullah SAW. Inilah orang yang sukses di dunia, sukses di akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Bukan kesuksesan kecil, kesuksesan yang besar. Kenapa? Di dunia sampai di akhirat. Kita lihat sahabat ini tadi, Pak.
Demikian cintanya kepada Nabi, luar biasa barokahnya, luar biasa, sampai keturunan-keturunannya dijadikan keturunan-keturunan yang soleh, diberi umur panjang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahmati Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan harapan dan doa kita. Amin. Adzan sing tanglet. Nggih, mau. Nggih. 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 Jadi banyak ya, kalau kita mau dalam pandemi seperti ini kita mau sifat berkorban, maka luar biasa nanti kita insya Allah barokahnya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita akan dijaga oleh Allah. Apa esensinya, hakikatnya? Ya kita berkorban, Pak. Saya pernah memberikan, kalau kita pengen terhindar dari corona, maka kita apa yang kita miliki bantulah orang lain. Bahkan Pak, kalau kita nggak punya masker beberapa waktu lalu kan, orang-orang sulit cari masker, kita kasih aja masker, kita borong masker yang ada, kita kasih orang lain sampai habis, tidak apa-apa. Kalau habis orang lain pakai masker, awalnya pakai serbet, tidak apa-apa. Itu isar ya. Dulu orang borong habis-habisan vitamin C, kita ikut borong nggak apa-apa, tapi jangan didol mencari kesempatan, tapi justru kasihkan aja sama orang-orang. Kita nggak usah pakai vitamin C, nggak apa-apa. Vitamin kita dengan cara mensedekahkan kepada orang lain, sudah dimakan orang lain, nanti barokahnya pasti sampai kepada kita. Ini kalau sudah sampai pada predikat isar begitu. Bahkan kalau ada obat-obat medis yang diperlukan oleh orang-orang, dahulukan orang lain, kita belakangan saja. Bahkan Pak, jangan ragu, beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan, kalau ada saudara kita, tetangga, apalagi orang-orang dekat kita kena, jangan canggung untuk ngerawat. Yakinlah bahwa penyakit itu masuk pada diri kita kalau sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tetap kita pakai masker, peralatan yang apa yang kita miliki, kemudian serahkan diri kita kepada Allah dan rawatlah dengan sebaik mungkin. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak ngeramut ayahnya sendirian yang dalam keadaan positif sampai waras berbulan-bulan, hasil tesnya tetap negatif, padahal dia APD-nya seadanya. Itu Bapak yang dirahmati Allah. Makanya nggak usah kita takut Pak. Kadang-kadang kita takut, ada salah satu keluarga positif. Nah, satu orang ini sering ke masjid, awake dhewe wedi menghindar. Jangan, nggak usah. Kita punya APD yang seadanya, pakai masker, pakai apa yang kita punya, tawakal diri kita pada Allah, dan jangan popi, jangan takut, jangan menjauhi orang-orang yang dia berkhidmat melayani keluarganya yang sakit tadi. Nggak usah khawatir ketular, nggak usah khawatir. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada sifat isar seperti itu, kita pasti akan ditolong oleh Allah. Janjinya Allah, innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sabda Nabi ini dalam hadis, sesungguhnya pertolongan Allah senantiasa bersama hambanya selagi hambanya mau menolong saudara-saudaranya. Bantulah orang lain, pasti kita akan dibantu oleh Allah. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang membantu agama Allah, pasti Allah akan bantu dia dan Allah akan tegakkan kaki kita menghadapi musuh-musuh kita. Itu begitu Bang implementasinya. Nggih. Mengenai cinta Rasul. Nggih. Kalau sahabat kan sudah mengetahui. Nggih. Nggih. Kondisi kita itu cuma sekarang ini cintanya gimana, nilainya apa lebih tinggi? Nggih. Iya, kalau bicara nilai, Nabi mengatakan memang menurut Nabi sampaikan bahwa orang yang tidak melihat Nabi tapi taat dan cinta kepada Nabi itu dianggap oleh Nabi keluarga. Jadi Nabi pernah bertanya, di manakah keluargaku? Di manakah keluargaku? Bukankah aku ini keluargamu ya Rasulullah? Bukan. Engkau adalah sahabatku. Keluargaku adalah orang yang datang setelah aku,
dia tidak melihat aku tetapi taat kepadaku, maka dialah keluargaku, kata Nabi. Banyak kelebihan-kelebihan umat akhir zaman yang tidak melihat Nabi tapi cinta kepada Nabi dan dia taat kepada Nabi, maka kita dianggap keluarga Nabi. Enggak hanya itu, Pak. Di dalam Quran, Pak, sampai disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa azwajuhu ummahatukum, istri-istri Nabi itulah ibu-ibu kalian. Jadi ibu kita sebetulnya bukan ibu kita arti ini, tapi ibu kita adalah istri Rasulullah, itulah ibu-ibu kita. Figur-figur teladan kita adalah ibu atau ummahatul muminin, istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kita keluarga besar. Terus kalau begini, apakah derajat kita ini di atasnya sahabat? Mungkin pertanyaan begitu. Tetap, Pak, ini namanya hadis fadilah, Pak. Fadilah itu janji anugerah. Yang jelas siapapun, kalau kita mau derajat kita itu mendekati para sahabat, ya syaratnya ya kita harus memiliki kualifikasi seperti para sahabat, dan ini terbuka ya. Allah sampaikan dalam Al-Quran sampai akhir zaman, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum ihsan. Orang yang awal di dalam Islam yakni golongan muhajirin dan ansar, dan Allah sampaikan walladzina tabauhum ihsan, dan siapa-siapa yang mau mengikuti kepada mereka maka Allah ridho pada mereka, mereka pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita akan diridhoi oleh Allah kalau kita mencontoh para sahabat. Derajat itu akan kita dapatkan, mendekati. Kalau sama susah. Kenapa? Karena sahabat korban duluan, Pak. Secara hitungan matematis tidak akan pernah tercapai. Tetapi rahmatnya Allah, siapa yang cinta kepada orang-orang itu nanti, maka orang-orang itu nanti akan dipertemukan oleh Allah dengan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana yang ayat dibaca tadi, mereka adalah sebaik-baik teman kita. Kita nanti akan berjumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan orang-orang yang soleh lain di surganya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelah pertemuan itu berpisah, nanti akan berada di surganya masing-masing sesuai dengan posisinya masing-masing. Kenapa kita nggak bisa melampaui sahabat? Iya, karena amalan kebaikan kita ini distorkan sana kepada para sahabat, karena beliau dulu orang yang dulu. Maka kita nggak akan bisa melampaui para sahabat radhiyallahu anhum di dalam derajat. Tetapi saking cintanya Rasulullah kepada umat akhir zaman ini, maka Nabi sampai anggap kita sebagai keluarganya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, ngoten mawon nggih. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.